وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه أدى الأمانة وبلغ نصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Terkhusus kepada Bapak Haji Sudirman, datang ya. Dan juga di sini ada di tengah-tengah kita, ada Ustadz Mahfud Nurpawas, dan juga ada ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga kepada ibu-ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua pada kesempatan yang baik ini Allah berikan rahmat karunia-Nya. Allah tambah terus nikmat-Nya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, petunjuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan sedikit, yaitu masalah Tarikhul Islam, Sirah An-Nabawiyah, salah satu sejarah Islam, yaitu di dalam perjalanan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah, yang mana perjanjian damai ini merupakan benar-benar kemenangan yang nyata. Dalam Al-Quran, surah Al-Fath itu yang sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina, yaitu adalah berhubungan dengan Sulhu Hudaybiyah ini. Dan turunnya juga bertepatan dengan peristiwa perjanjian damai Hudaybiyah ini. Terkadang kita menyangka Inna fatahna laka fatham mubina ini turunnya ketika Fathu Makkah. Ya, salah. Itu turunnya ketika perjanjian damai Hudaybiyah ini. Semua ahli tafsir mengatakan demikian. Kita buka dulu Pak ya. Hudaybiyah ini adalah merupakan sebuah tempat ya, yang di situ ada dulu lokasinya ada sumur yang berjarak sekitar 22 km dari kota Makkah. Latar belakang kejadiannya, nah ini peristiwa yang sangat mengharukan sekali. Sulhu Hudaybiyah ini
sangat mengharukan sekali. Makanya Allah bilang kemenangan yang nyata. Dan di dalamnya juga itu banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita bilang ya, sedikit ya, mengharukan ya kan. Nanti ada pas di akhir-akhiran nanti. Kejadiannya ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Tahun ke-6 Hijriah. Nah, nanti tidak berselang 3 bulan setelah itu, Rasulullah dan para sahabat mendatangi Khaybar. Nah, ini dia. Itu markasnya orang Yahudi. Nah, kekuatan terakhir Yahudi itu di Khaybar. Setelah Hudaybiyah inilah terbuka semua itu, Pak. Para jamaah sekalian. Perang Khaybar, Ghazwatul Khaybar, terus setelah itu tahun ke-7 akhirnya mereka bisa melaksanakan yang namanya umroh qadha, ya kan? Karena pada tahun ini tidak bisa, tahun ke-7 umroh lagi namanya umroh qadha. Tahun ke-8 itulah puncaknya juga Fathu Makkah. Tahun ke-9, tahun ke-10 Haji Wada. Nah, ini tonggaknya ini ya perjanjian Hudaybiyah ini. Inilah sangat istimewanya ya. Nanti dari segi poin-poinnya juga itu sangat istimewa. Dari segi latar belakangnya itu kejadian ini sangat istimewa. Setelah itu juga sangat istimewa. Bagaimana para sahabat pada waktu itu ya manusiawi ya, mereka membantah Rasulullah SAW. Mereka tidak mau memotong hewan hadiunya gitu kan. Tidak mau mencukur rambutnya diperintah oleh Nabi. Ibaratnya kalau bahasa kita apa namanya kesal gitu ya, ngambek, nah itu. Tetapi bagaimana Rasulullah ya, sebagai seorang pemimpin itu dengan kecerdikannya, ya, kecerdikannya, ya, dengan kesabarannya, nah, ini dia. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini latar belakangnya nih. Bahwasanya Rasulullah bermimpi bahwa dia melaksanakan umroh. Biasanya kan mimpi ini kan benar-benar ya wahyu. Nah, di sini juga protes para sahabat nanti. Nah, kita lihat ya dalam surah Al-Fath itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Laqad sadaqallahu ru'ya rasulahu bil haqq. Latadkhulannal masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun dan seterusnya. Bahwasanya Allah telah membenarkan ya, mimpi Rasulnya, yaitu suatu mimpi yang benar bahwa kamu akan memasuki Masjidil Haram, ya, akan umroh dengan ya, cara aman. Ya, umroh ya, bukan haji ya. Walaupun ada ya, sebagian segelintir ulama mengatakan haji, sebetulnya umroh. Ya, kenapa? Ya, kalau haji dalam Islam itu nanti ya disyariatkan pada tahun ke-10, ya kan? Haji pertama Rasulullah dan terakhir itu Haji Wada. Nah, mimpi Rasulullah itu diterangkan kepada para sahabat. Dikabarkan ya senang sekali kan para sahabat itu. Apalagi orang-orang dari Muhajirin, ya kan? Sahabat yang dari Makkah. Wah, sungguh senang. Kita bisa kembali. Ya, kalau ibarat kita tuh pulkam ya, pulang kampung gitu loh. Sudah 5 tahun lebih ya. Kita tidak pernah lagi melihat Makkah katanya. Ya,
Senang mereka. Dan seketika itu disiapkan oleh baginda Nabi, para sahabat, dan juga pada orang-orang Badui itu diajak. Akhirnya terkumpullah sekitar 1.400 orang. Nah, ini juga mengajak ini banyak alasan orang-orang munafikun, orang-orang badui, orang-orang pelosokan itu kalau kita bilangnya. Banyak alasan mereka tidak menghendaki, tidak mau ikut. Akhirnya nanti pada perang Khaybar, 3 bulan setelahnya, mereka tidak dibolehkan oleh baginda Nabi SAW. Karena di Khaybar ini terkenal dengan pertaniannya, Pak. Pohon korma itu paling cakep, paling banyak ketika itu adalah di Khaybar. Itu tanah milik orang Yahudi. Orang Yahudi ini memang semenjak 2 tahun di Madinah itu membuat ulah terus. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa itu semua diusir oleh baginda Nabi SAW. Bani Nadir diusir. Karena apa? Karena melanggar perjanjian, ya kan? Karena Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, mereka buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berada di Madinah ketika itu juga semua. Diusir. Akhirnya mereka itu ada, banyakan tinggal di Khaybar. Walaupun sebagian lagi pergi ke Syam, ya kan. Akhirnya karena orang-orang munafikun tidak mau berangkat ke Hudaybiyah ini, diajak oleh baginda Nabi, dan mereka juga tidak diajak ketika nanti pembebasan kota Khaybar. Berangkatlah baginda Nabi SAW dan para sahabat yang berkisaran sekitar 1.400 orang. Walaupun ada para ahli sirah mengatakan 1.500. Tetapi lebih tepatnya adalah 1.400. Karena diriwayatkan oleh ada 5 orang sahabat ketika itu yang mengatakan jumlah umat Islam ketika itu adalah 1.400. Nah, berarti yang perkataan 5 orang sahabat ini, nah itulah ahli sirah mengatakan yang benarnya adalah 1.400. Ya mungkin juga 1.400 lebih, ya kan? Kurang dari 1.500. Karena kalau udah 1.000 itu sulit untuk menghitungnya, Pak, ya, satu persatu. Dan mereka membawa hewan kurban yang akan dipotong ketika nanti melaksanakan umroh. Walaupun nanti tidak terjadi umrohnya, tetapi Rasulullah menyuruh memotong hewan kurban itu dan juga sekalian tahallul. Nah, ini protes juga para sahabat ketika itu. Enggak mau mereka memotong hewan kurbannya, tidak mau mencukur rambutnya, tidak mau bertahallul. Nah, ini nanti setelah kejadian, ya, setelah perjanjian itu, Hudaybiyah ini. Wah, ini kejadian yang sangat menarik, Pak, ya, kalau kita baca di sirah-sirah itu. Ya, sekarang banyak, ya, banyak buku sirah, YouTube-nya juga banyak gitu kan. Makanya marilah kita selaku seorang Muslim, ya kan, untuk lebih menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Nah, kita baca, ya, sirah-sirah ini. Dan juga bukan untuk itu gitu loh. Untuk lebih meyakinkan juga ya, hukum-hukum Islam ini, ya, hadis-hadis itu dia dengan sirah ini gitu kan. Nah, makanya salah kalau orang menyepelekan ya kan pelajaran sirah itu. Memang terkadang ya kajian-kajian di masjid-masjid ataupun di musola-musola
agak jarang ya ada kajian sirah. Karena kajian sirah ini memang dibutuhkan ya orang-orang yang pakar lah ya di bidangnya. Ya, dan juga kalau sirah ini kan ibaratnya cerita Pak ya. Kalau seperti anak kecil itu dikasih dongeng pada ngantuk ya. Nah, ketika mereka berangkat umrah ini, rencana umrah yang pertama, sesampainya di Zulhulaifah. Nah, ini kalau sekarang ini miqat ya. Ini ada Bang Imam ini. Bang Iman yang habis umrah dia. Mabruk ya. Mabrur Bang Iman ya. Nah, kan ada miqat-miqat itu Pak. Ya. Itu di luar ya, kawasan haram gitu kan. Sebelum kita haji, sebelum kita umrah itu harus niat ya, niat umrah, niat haji di situ ya kan. Nah, sesampainya mereka di Zulhulaifah namanya, mereka dihadang oleh pasukan orang kafir Quraisy. Ya, mereka tidak setuju, tidak mau, kok bisa enak-enaknya aja masuk ke Makkah, ya kan? Tanpa izin, gitu kan Pak. Yang mana kita ketika itu di Khandaq ya, di perang Khandaq, perang Ahzab, kita diluluh lantahkan ibaratnya gitu ya. Kita kalah menghadapi orang-orang muslim di Madinah. Seenaknya aja pengen umrah, pengen masuk ke kota Makkah. Nah, karena kejadian ini setahun setelah perang Khandaq, perang Ahzab. Perang yang sangat besar sekali itu. Kalau kita bilang perang koalisi, Pak. Perang Khandaq itu perang koalisi. Orang kafir Quraisy berkoalisi dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ditambah dengan orang-orang munafikun. Itu dalam surah Al-Ahzab itu diterangkan itu. Ada berapa ayat. Jadi orang munafik ini dari dulu Pak. Ya. Sampai sekarang ada nggak orang munafik? Banyak ya kan. Munafik i'tiqad namanya. Mereka beragama Islam, tetapi mereka tidak senang dengan Islam. Mereka beragama Islam, tapi tidak senang dengan syariat Islam. Dengan nama-nama yang berlabel-label Islam itu mereka tidak senang. Itu munafik itu, dari dulu. Dari Pedang Badar, ada nggak orang munafik? Ada. Perang Uhud juga, yang 300 orang itu akhirnya tidak jadi ikut. Yang itu adalah melemahkan orang-orang muslimin pada waktu itu. Perang Khandaq juga jelas itu. Semua itu ada diterangkan di dalam Al-Quran. Kalau perang Uhud itu dalam surah Ali Imran. Perang Badar itu dalam surah Al-Anfal. Masuk nanti ke perang Mu'tah, ke perang Tabuk. Itu juga orang-orang munafik. Ya, ini ganjalan ini munafik ini selama Islam ini ada, orang munafik terus. Di negara kita ada nggak orang munafik? Banyak. Nah akhirnya karena dihadang para jemaah sekalian di Zulhulaifah dengan Khalid bin Walid juga nih. Sahabat yang mulia ini, Khalid bin Walid ini nanti masuk Islamnya setelah perjanjian Hudaybiyah ini. Yang mana ketika itu perang Badar, dia ikut kaum kafir Quraisy memerangi umat Islam. Perang Uhud juga dia ikut memerangi umat Islam. Perang Khandaq juga dan perang-perang yang lain ikut memerangi umat Islam. Tetapi setelah sulh Hudaybiyah ini, nanti di perang Mu'tah, ya, di perang Tabuk, di perang Mu'tah dulu ya kan. Wah, dia menjadi benar-benar. Ya, setelah gugurnya ada 3 orang ya, pemimpin pasukan orang Muslim, dia dipilihlah sebagai pemimpin pasukan ketika itu di perang Mu'tah, di perang Tabuk. Berlanjut terus zaman Khalifah ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Khalifah juga Umar bin Khattab. Itu Khalid bin Walid yang digelari dengan Saifullah, ya, pedangnya Allah.
Dia masuk Islam ketika selesainya Sulhu Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya mereka, karena dihadang di Zulhulaifah, ini riwayatnya panjang sebenarnya ini. Rasulullah sebelum dihadang itu Rasulullah mengutus mata-mata juga ke Makkah. Aman tidak kan begitu Pak ya. Akhirnya dihadang, mata-mata itu kembali ke kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah merubah rute perjalanannya dari Zulhulaifah ke Hudaybiyah. Nah, disinilah kejadian nanti perjanjian itu. Hudaybiyah, dekat sumur itu. Yang mana mereka sampai Hudaybiyah, dalam riwayat yang lain juga, kisah yang lain, para sahabat kehabisan air minum. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh memukulkan tongkatnya. Di Hudaybiyah ini akhirnya terpancarlah air minum, mata air, sehingga para sahabat bisa minum sepuasnya ketika itu. Para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini tulisan saya ini atau kajian saya ini lebih banyak saya ambil dari buku Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Ini buku karangan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, itu terkenal itu bukunya itu Pak. Banyak sebenarnya buku-buku sirah itu. Sirah Ibnu Hisham, atau sirah itu yang ada di masjid ini, dulu sering saya baca juga itu ada di atas, saya lupa nama pengarangnya. Banyak sekarang buku-buku sirah yang bisa kita baca. Mungkin kalau kita malas baca ya tinggal buka YouTube ya kan. Cari orang-orang yang benar-benar ahli sirah di situ ya kan. Seperti Ustadz Khalid Basalamah ya kan. Seperti Ustadz Budi Ashari. Itu ahli-ahli sirah semua, Pak. Ada lagi Ustadz sekarang ini Andi Sobari ya kan. Andi Sobari benar-benar dan asik ya. Kalau kita mempelajari sirah itu sangat asik. Akhirnya sampai di Hudaybiyah. Nah, datanglah orang-orang Quraisy ini. Begitu juga untuk menghadang puluhan pemuda datang ke Hudaybiyah untuk menghadang para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangkap mereka dan membebaskan. Ya, dibebaskan oleh Rasulullah. Ini diterangkan juga dalam surah Al-Fat. Ayat ke-24 itu. Wa huwal ladzi kaffa aydiyan nasu ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah ba'da an azfarakum alaihim. Sungguhnya Allah lah yang menahan tangan mereka untuk membinasakan kamu, wahai kaum muslimin, dan begitu juga Allah lah yang menahan tangan kamu untuk membinasakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak terjadinya di situ pembunuhan? Nah, ini skenario dari Allah ya kan. Ada firman-Nya berarti Allah mewahyukan kepada Rasul ketika itu. Jangan dibunuh. Nah, akhirnya tidak terjadi sesuatu di situ, diutuslah oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, diutus ke kota Makkah, diutus untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Awalnya yang diutus itu adalah Umar bin Khattab, tapi Umar menolak. Jangan saya ya Rasulullah. Saya nanti bisa menjadi masalah katanya kan. Terus sendiri kalau Umar ini orangnya kan temperamental Pak ya. Akhirnya diutuslah Utsman bin Affan. Nah, karena Utsman ini keluarganya ya, termasuk orang-orang yang pembesar. Termasuk juga Abu Sufyan ya. Bin Harab itu. Abu Sufyan ini kan keluarganya Utsman bin Affan.
Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu dari keluarganya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diutuslah lama Utsman bin Affan di tempatnya orang kafir Quraisy, tidak pulang-pulang. Sehingga tersiarlah di situ kabar bahwa Utsman dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Nah, di situ mereka tuh berbaiat, namanya Baiatur Ridwan. Nah, ini Baiat Ridwan ini adalah salah satu terjadinya ketika Sulh Hudaybiyah ini. Nah, kalau Baiat itu kita kenal juga Pak ya, ada Baiat Aqobah ya kan. Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2, itu Baiat sebelum Nabi kita Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, di Baiat orang-orang Madinah ketika itu yang datang ke Makkah. Itu namanya Baiatul Aqobah. Nah, ini Baiatur Ridwan. Di bawah pohon ini. Kenapa dinamakan Ridwan? Ini juga sesuai dengan ayat, ya kan? Nah, dalam surah Al-Fath juga itu, ayat ke-18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Apa isi baiatnya? Bahwa mereka setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun sampai mati. Karena sudah geger ini, Pak. Isunya Utsman ini dibunuh ini di Makkah ini. Ya tidak kembali sehari dua hari itu sudah geger. Wah, ini kalau Utsman bin Affan benar-benar dibunuh oleh kafir Quraisy, tidak ada kata lain. Kita serbu, kita serang. Rasulullah itu kalau satu orang dibunuh oleh musuh Islam, wah dia marah sekali, Pak. Pengusiran Bani Qainuqa juga itu. Itu karena adanya seorang muslimah diganggu, seorang muslim juga dibunuh di pasar itu. Tidak ampun kata Rasulullah. Rasulullah langsung serang. Apalagi Utsman bin Affan merupakan sahabat yang mulia, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang putrinya itu dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Tetapi akhirnya datang juga Utsman bin Affan. Nah, yang ketika dia mendatangi orang kafir Quraisy menyuruh, ya udah Utsman, silakan Anda tawaf di Makkah. Tetapi Utsman tidak mau. Saya tidak mau tawaf sebelum Rasulullah SAW tawaf duluan di Makkah ini. Akhirnya kembali terus Utsman ke hadapan orang-orang muslimin ketika itu. Akhirnya karena ketakutan juga orang kafir Quraisy, diutuslah Suhail bin Amir. Ya, Suhail ini ahli diplomasi ya. Dari orang Quraisy. Yang mana juga nanti akhirnya masuk Islam juga Suhail ini. Diutuslah Suhail bin Amir untuk mengadakan yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan dari orang kaum muslimin diutuslah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suhail dari kelompok kafir Quraisy, dari kelompok muslimin adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga ketika hendak ditulisnya perjanjian ini, ada juga ya kan, kejadian yang sangat menarik. Ali menuliskan di situ Bismillahirrahmanirrahim sebelum perjanjian itu.
dibantah oleh Suhail. Saya tidak setuju dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita percaya dengan Allah, kata orang kafir Quraisy itu, tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak ada kata-kata dalam kita, dalam orang kafir Quraisy. Diganti kata-kata dari Bismillahirrahmanirrahim, diganti menjadi Bismillahi Allahumma, dengan nama Allah aja. Orang kafir itu tidak mau, Quraisy itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu enggak mau. Kesal Ali bin Abi Thalib melapor kepada baginda Nabi. Biarin, kata baginda Nabi. Begitu juga di akhirnya itu ada kata-kata bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak mau juga ini Suhail ini. Kita tidak mau ada kata-kata itu, katanya. Tulis saja min Muhammad bin Abdullah. Dari Muhammad anaknya Abdullah. Karena kita tidak mengenal Muhammad itu Rasulullah. Kalau kita mengaku Muhammad Rasulullah, ya dari dulu kita sudah Islam, kata Suhail. Nah, ini Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapus Pak kata-kata itu. Dia melapor kepada baginda Nabi, apa kata baginda Nabi? Hapus, saya tidak mau ya Rasulullah. Karena kita mengakui Anda itu sudah utusan Allah gitu kan. Akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapus kata-kata itu. Kata-kata min Muhammad, dari Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ditulis jadi dihapus oleh Rasulullah, kata-kata Rasulullahnya itu, jadi tulislah min Muhammad bin Abdullah. Nah, inilah ya bagaimana Rasulullah dengan cerdiknya. Mungkin dalam pikirannya ya cuma sebuah kata-kata, tetapi nanti akhirnya perjanjian itu benar-benar menjadi suatu perjanjian yang membuka tabir kemenangan umat Islam setelahnya. Nah, sekarang kita masuk perjanjian ini, Pak. Ya, ada 4 ya, perjanjian ini. Nah, di buku-buku sirah itu 4, ya. Walaupun ada, saya lihat ada yang 5. Termasuk di buku sirah itu Ar-Rahiqul Makhtum itu ada 4. Perjanjiannya adalah yang pertama, Rasulullah dan kaum muslimin tidak boleh umrah pada tahun itu, tahun ke-6 itu. Bolehnya tahun depan, tahun ke-7. Nah, dengan syarat cuma dikasih waktu 3 hari 3 malam di Makkah buat tahun depan. Dan tidak boleh membawa senjata yang terhunus, ya kan. Pedang juga harus dimasukkan ke sarungnya. Itu tahun depan bolehnya. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Ya, tidak boleh berperang antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy. Tetapi dengan orang Yahudi ya nggak masalah, ya kan? Karena perjanjiannya bukan dengan orang Yahudi. Perang Khaybar itu tahun ke-7 itu. Yang ketiga, dibolehkannya siapa saja di antara suku-suku Arab untuk mengikat perjanjian dan menggabungkan diri kepada salah satu pihak. Nah, di sana kan banyak suku-suku, Pak. Kabilah-kabilah di Arab itu banyak. Nah, dibolehkan, misalnya suku ini gabung ke kaum muslimin, suku ini gabung kepada kaum kafir Quraisy. Yang nanti dilanggarnya perjanjian ini oleh kafir Quraisy karena ini nih. Ada yang namanya suku Bani Bakar dan suku Bani Khuza'ah. Bani Bakar ini mereka gabung dengan kafir Quraisy. Bani Khuza'ah ini gabung dengan kaum muslimin dengan Madinah.
Mereka bertikai antara Bani Bakar sama Bani Khuza'ah. Tetapi orang kafir Quraisy membela Bani Bakar, menyerang Bani Khuza'ah. Itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Mereka melanggar perjanjian yang nomor 3 ini. Sampai-sampai Abu Sufyan itu, Pak, datang ke Makkah untuk minta maaf kepada baginda Nabi SAW. Mereka takut diserang oleh kaum muslimin. Ketika mereka melanggar nomor 3 ini, Abu Sufyan langsung datang ke Makkah. Menemui baginda Nabi, tidak diindahkan oleh baginda Nabi. Datang kepada Abu Bakar begitu juga. Apalagi kepada Umar, tidak diindahkan juga. Akhirnya datang kepada siapa? Kepada anaknya, Ummu Habibah itu, Ramlah. Karena anaknya ketika itu sudah menjadi istri baginda Nabi. Ya, ini baginda Nabi ini istrinya banyak. Salah satunya adalah anaknya Abu Sufyan, Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan. Nah, begitu juga salah satu istrinya Nabi nanti ini, itu anaknya didengkot orang Yahudi, Huyai bin Akhtab, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah ini diperkenalkannya bagi siapa saja di antara suku-suku Arab untuk menggabungkan diri dengan baik itu blok Makkah ataupun blok Madinah. Nah, kita bilang pada itu, Pak. Yang keempat ini, siapa aja yang datang dari kaum musyrikin, kafir Quraisy kepada Nabi untuk masuk Islam tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Makkah. Sedangkan apabila kaum muslimin mendatangi kaum musyrik, mendatangi Makkah, tidak boleh dikembalikan. Nah inilah poin 4, inilah para sahabat hampir semuanya protes. Seseorang misalnya, dia mau masuk Islam ke Madinah, tidak boleh, harus izin dari walinya, bapaknya, atau kalau dia hamba sahaya ketika itu kepada tuannya. Tetapi orang-orang Muslim yang mau ibaratnya murtad, ya kan, masuk ke dalam kelompok orang-orang Makkah, itu tidak dilarang. Nah, itu bergejolak hati orang para sahabat ketika itu. Tapi sekali lagi, inilah cara diplomasinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kejadian setelah peneratangan tadi, para sahabat tidak mau mencukur rambut, tidak mau bertahallul. Akhirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu membawa istrinya yang namanya Ummu Salamah. Nah ini giliran Ummu Salamah bersama baginda Nabi ke Hudaybiyah, masuk ke kemahnya. Dia minta pendapat kepada istrinya. Ya istriku, bagaimana ini, katanya kan. Para sahabat di luar itu pada protes, pada demo. Saya suruh untuk bertahallul, tidak mau. Tapi apa kata istrinya itu, Ummu Salamah? Ya Rasulullah, sekarang begini aja. Kamu sendiri yang dahulu menyungkur rambutmu, potong hewan hadiyumu, insya Allah para sahabat akan mengikuti. Ya inilah ya, Nabi kita Muhammad juga itu manusia, Pak. Ya kan? Tidak semuanya wahyu datang dari Allah itu yang menunjukkan pekerjaannya, ya kan? Tetapi suatu ketika dari istrinya dia memberikan suatu perintah. Dari sahabat-sahabatnya juga sering dia tuh mengatakan, bagaimana pendapat kamu wahai sahabat? Dan sahabat sering juga berkata, ya Rasulullah, ahaja wahyun min Allah au min ra'ik. Ya kan? Ketentuan ini merupakan wahyu dari Allah atau merupakan
pendapatmu. Nah, biasanya Rasulullah begitu. Ini pendapat saya. Ya, silakan. Bagaimana pendapat kamu? Begitu juga dia minta pendapat kepada Ummu Salamah ketika itu, radhiyallahu anha. Akhirnya apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, kamu keluar, kamu potong sendiri hewan kurbanmu, kamu cukur sendiri rambutmu, dan kamu bertahallul di situ sendirian. Akhirnya Rasulullah melakukan di luar kemahnya, dan begitulah para sahabat semua akhirnya melakukan tahallul itu. Nah, dan kesedihan kaum muslimin juga pada waktu itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu protes, ya Rasulullah, kenapa kita mengalah dengan kondisi ini? Kita pertama tadi mengalah, kita tidak jadi umroh, sedangkan ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kita umroh pada tahun ini. Kenapa kita tidak umroh? Terus kenapa perjanjian ini sangat berat sebelah? Apa kata baginda Nabi? Ya, turunlah ayat ini nih. Inna fatahna laka fatham mubina. Saya ini Rasul, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Allah tidak akan mengecewakan saya. Ini adalah petunjuk, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Umar datang ke Abu Bakar. Kenapa demikian? Kata Abu Bakar, Muhammad itu Rasulullah. Itu yang terbaik nanti akan adanya. Ya, setelah kejadian itu, Islam dah beberapa orang, sahabat mulia juga akhirnya, seperti Khalid bin Walid, ya kan, Amr bin As, itu berbarengan itu. Amr bin As ini kita ketahui sahabat yang mulia, dan dia akhirnya jadi gubernur ya di Mesir. Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolhah. Setelah itu ya, Rasulullah mulai mengirim surat-surat kepada raja dan penguasa pada waktu itu setelah kejadian Hudaybiyah ini. Nah, dan juga setelah itu Rasulullah dan para sahabat menuju Khaybar ya, untuk membebaskan Khaybar dari orang-orang Yahudi. Nah, ini sekarang ini Pak, hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini. Ya. Ada hikmahnya. Ya kan? Akhirnya para sahabat, ya kan, para ulama, para ahli-ahli sirah, kita juga semua mendapatkan hikmah yang sangat mulia dari perjanjian Hudaybiyah ini. Yang pertama apa hikmahnya? Itu eksistensi kaum muslimin diakui ketika itu. Dan yang penting nih, eksistensi kaum muslimin diakui ketika itu. Walaupun dilarang tahun itu umroh, walaupun ada gencatan senjata 10 tahun, tetapi eksistensi ya, keberadaan kaum muslimin diakui. Kalau dulu kan tidak, Pak. Kaum muslimin itu nggak dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa itu Muhammad dan kawan-kawannya? Makanya mereka menyerang di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq. Mereka menyerang, mereka berusaha untuk memusnahkan kaum muslimin ketika itu. Tetapi setelah adanya perjanjian itu, wah itu dia. Pengakuan atas eksistensi kekuatan kaum muslimin. Dan juga adanya yang dua ini, dengan gencatan senjata itu kaum muslimin lebih leluasa untuk berdakwah. Kita lihat setahun kemudian, jumlah orang muslimin ketika itu 3.000 orang ikut ke umroh qadha. Yang dahsyat lagi ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, 10.000 orang. Itu kan 2 tahun itu berapa kali lipat ya kan? Nah, ini hikmahnya perjanjian Hudaybiyah ini. Yang ketiga, hikmah dari poin kedua tadi,
itu hikmahnya membatasi kesombongan, keangkuhan dari sikap orang-orang Quraisy yang selalu menghalangi dan sekaligus menjadi bukti kegagalan mereka, karena mereka lah biasanya yang memulai peperangan. Nah, tadi itu yang saya sebutkan tadi, ketika mereka melanggar poin yang ketiga tadi, apa akhirnya sekaliber Abu Sufyan datang ke Makkah minta maaf kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak memaafkan. Abu Bakar tidak memaafkan, Umar tidak memaafkan, anaknya sendiri tidak memaafkan. Romlah binti Abu Sufyan itu, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Sampai-sampai ketika masuk Abu Sufyan ini bapaknya ke rumahnya, duduk di atas tikar, ya, di atas karpet. Apa kata anaknya? Wahai bapakku, mohon jangan duduk di atas tikar ini. Itu omongan seorang anak kepada bapak kan menyakitkan gitu loh. Tikar inilah yang sering diduduki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu belum boleh untuk duduk di tikar ini, karena kamu belum menjadi Muslim. Yang mana akhirnya Abu Sufyan ini juga nanti masuk Islam ketika Fathu Makkah tahun ke-8 dari Hijriyah. Nah, di situ Rasulullah SAW memberikan suatu kehormatan kepada Abu Sufyan. Apa dia bilang? Wahai para orang-orang Makkah, ya, kita tidak menyerang. Nah, ini di Fathu Makkah ini Pak, cerita Fathu Makkah. Tetapi kalau mau selamat ada 3 persyaratannya. Masuk ke dalam Masjidil Haram, atau masuk ke rumah masing-masing, atau masuk ke rumahnya Abu Sufyan bin Al-Harb. Nah, itu setelah masuk Islamnya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini bapaknya itu Ummu Habibah dan juga bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini juga sahabat yang mulia, yang mana menjadi gubernur di Damaskus di Syria. Dan ketika selesai kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, nah dia mendirikan yang namanya Daulah Umayyah, nah, yang berpusat di Damaskus. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah ini, ya, hikmahnya adalah membatasi kesombongan. Nah, ibaratnya orang kafir Quraisy itu tidak merasa jumawa lagi dengan adanya perjanjian ini. Nah, ini cakep Pak ya perjanjian ini. Nah, hikmah selanjutnya adalah poin yang ketiga tadi, bahwasanya orang kafir Quraisy sudah lemah dan mereka melupakan kekuatan politiknya. Ya, kalau yang poin 3 tadi, setiap suku bebas untuk memihak kemana. Baik itu memihak ke orang muslimin di Madinah, atau memihak ke orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Nah, akhirnya ini merupakan hikmah lemahnya kekuatan politik orang kafir Quraisy. Mereka sudah membebaskan masalahnya. Kalau dulu kan tidak. Hei Bani ini, hei Bani itu, tidak boleh kamu ke Madinah. Kamu harus ikut Makkah. Tetapi perjanjian ini mereka lemah secara politik. Nah, ini hikmahnya ini. Yang keempat hikmahnya, yang nomor 5, hikmah ke poin keempat itu, ya, setiap muslim tidak akan lari dari Allah dan Rasulnya dan dari kota Madinah kecuali orang yang murtad. Kecuali kalau dia seorang yang murtad, kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkannya. Ini maksudnya nih Pak. Ya. Orang Madinah yang sudah muslim misalnya. Tadi kan kalau dia pergi lari ke Makkah, itu tidak masalah.
tidak masalah, tidak misalnya orang Makkah tidak mengembalikan, nggak masalah. Nah, ini poin terakhir yang diprotes oleh para sahabat ini. Tetapi orang Quraisy, orang kafir, kalau ingin masuk Islam, tidak masalah apa, harus dikembalikan, tidak boleh. Kalau ingin masuk Islam ke Madinah, tidak boleh. Harus dikembalikan. Termasuk juga sini namanya Abu Jandal, bukan Abu Janda ya, Abu Jandal. Anaknya Suhail tadi, dia mau masuk Islam, dia mau datang ke Madinah. Ketahuan sama Suhail tadi itu, yang utusan orang kafir Quraisy tadi, di dalam perjanjian. Nah, itu sampai dipukul sama bapaknya Suhail tadi. Dan beberapa orang, Pak, ingin masuk Islam ketika itu. Tidak dibolehkan oleh baginda Nabi. Kenapa? Baginda Nabi itu orangnya yang sangat amanah dengan kalau ada yang namanya perjanjian. Nah, ini kata hikmahnya ini, orang Muslim yang sudah lari ke Makkah, berarti orang murtad. Dan itu tidak terlalu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Silakan. Dan itu kejadiannya cuma sedikit, hampir tidak ada. Kenapa? Karena ketika itu harumnya nama Islam, harumnya nama orang muslimin ketika itu benar-benar. Paling juga orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam itu ada beberapa orang. Walaupun mereka dilarang tidak boleh ke Madinah, tetapi akhirnya mereka kemana? Mereka berkumpul di suatu tempat, yang mana tempat itu di pinggir jalan yang sering dilalui oleh orang-orang Makkah, kafir Quraisy Makkah, berdagang ke negeri Syam. Mereka kumpul di situ, akhirnya mereka ke setiap datang kabilah perdagangan dari Makkah menuju Syam, mereka ganggu. Akhirnya karena orang-orang kafir Quraisy merasa tidak aman dengan hal demikian, akhirnya perjanjian ini juga mereka minta dibatalkan. Udah, orang-orang yang mau ke Madinah, silakan berangkat ke Madinah daripada ngumpul di tempat ini mengganggu perjalanan kita, kata orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini poin yang keempat tadi nih, Pak, yang sangat krusial ya kan, yang sangat diprotes oleh orang-orang kaum muslimin pada waktu itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini sekilas yang bisa kita utarakan pada kesempatan yang baik ini. Karena bagaimanapun sejarah Islam ini sejarah yang harus kita ketahui selaku seorang muslim, dan harus kita ingat adalah Sulh Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah ini merupakan suatu tonggak daripada tonggak yang lainnya kemajuan umat Islam sampai saat ini. Setelah itu dengan mudahnya Rasulullah SAW, Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, dengan mudahnya Rasulullah SAW menundukkan Khaybar, dengan mudahnya Rasulullah SAW itu nanti menuju untuk pembebasan Syam, ya kan, kepada Romawi di perang Mu'tah, begitu juga perang Tabuk. Itu semua merupakan tonggak daripada perjuangan ataupun kemajuan umat Islam yang sangat kita dambakan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.